Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan materi kinetika kimia. Saya pertama-tama perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nabil Belantara Kusuma dengan NIM D100220249. Saya Rizky Dimas Yutianto dengan nomor NIM D100220243. Saya Fitria Rizky Nuraliza dengan NIM D100220247. Saya Nurholifah Aulia dengan NIM D100220238. Saya Berliana Cahaningrum dengan NIM D100220256. Saya Lutfi Rizaldi Pratama dengan NIM D100220233. Saya Sandy Watatana, NIM D100220227. Nama saya Muhammad Hafid Syakif Naufal, NIM saya D100220253. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kinetika kimia. Langsung saja kepada Saudara Dimas, dipersilakan. Oke, di kinetika kimia ini terdiri dari 7 bab atau 7 poin. Dengan poin pertama yaitu pengertian laju reaksi, kedua yaitu teori tumbukan, ketiga energi pengaktifkan, keempat faktor-faktor yang memengaruhi reaksi, kelima katalis, keenam hukum laju reaksi, dan yang terakhir ketujuh mekanisme reaksi. Di termodinamika, apakah suatu reaksi dapat berlangsung? Dan di kinetika, seberapa cepat suatu reaksi dapat berlangsung? Oke, untuk kinetika kimia sendiri adalah merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari kecepatan laju reaksi dan mekanisme reaksi kimia. Laju reaksi, laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Dan mekanisme reaksi, urutan atau rangkaian langkah-langkah reaksi menuju tersusunnya reaksi total, overall. Selanjutnya, konsep laju reaksi. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Seperti A menghasilkan B, yang dimana rumus daripada laju reaksi ini dapat dilihat di bawah slide. Selanjutnya, di sini ada contoh reaksi 3A menjadi B, yang dimana persamaan di atas diartikan sebagai 3 mol A berkurang untuk setiap mol B yang terbentuk, atau laju berkurangnya A adalah 3 kali lebih cepat dibandingkan terbentuknya B, sehingga laju reaksi itu dapat dikatakan seperti yang ada di slide, dan secara umum untuk reaksi A kecil A besar ditambah B besar B kecil B besar menjadi C besar C besar dan D kecil D besar dapat dilihat pada bagian bawah slide. Lanjut, reaksi umum. Untuk reaksi A kecil A besar atau yang di bagian atas slide itu dinyatakan dengan dalam molar atau dalam mol per liter. Untuk fase gas menggunakan satuan waktu tekanan atmosfer atau ATM, milimeter merkurium, dan juga Pascal. Satuan waktunya dapat digunakan detik, menit, jam, tahun, tergantung apakah reaksi itu cepat ataupun lambat. Ini adalah grafik contoh volume gas hidrogen hasil reaksi terhadap waktu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi. 1. Sifat reaktan. H2G
plus F2G sama dengan E2HG sangat cepat pada temperatur kamar. 2H2G plus O2G sama dengan 2H2O, sangat lambat pada temperatur kamar. Bensin cair terbakar perlahan, tetapi bensin gas terbakar eksplosif. Dua larutan yang tidak tercampur, immiscible, bereaksi lambat pada interface, tetapi ketika dikocok reaksi bertambah cepat. 2. Ukuran partikel reaktan. Semakin halus zat yang bereaksi, semakin luas permukaannya, sehingga kemungkinan terjadi tumbukan antar molekul lebih banyak. Yang ketiga, temperatur atau suhu. Energi kinetik minimum molekul harus sama atau lebih besar dari energi aktivasi, EA. Reaktan harus bertumbukan pada sisi aktifnya. Semakin tinggi suhu, energi kinetiknya, EK, semakin besar sehingga gerakan molekul semakin cepat dan semakin sering terjadi tumbukan dan laju reaksi semakin cepat. Gambar di samping adalah tumbukan antar partikel pada suhu rendah, dan yang kedua, tumbukan antar partikel pada suhu tinggi. Baik, selanjutnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang keempat ada katalisator. Katalis yang mempercepat laju reaksi disebut katalis. Katalis yang memperlambat laju reaksi disebut inhibitor. Pemakaian katalis dapat menurunkan energi aktivasi atau EA, sehingga dapat mempercepat reaksi. Di samping adalah gambar diagram energi potensial reaksi tanpa katalis dan dengan katalis. Energi aktivasi reaksi dengan katalis atau EAK lebih kecil dari reaksi tanpa katalis. Yang kelima, konsentrasi reaktan semakin tinggi. Semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah molekul lebih banyak sehingga semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan antar molekul zat. Pada slide, gambar A merupakan tumbukan yang terjadi pada konsentrasi kecil dan gambar B merupakan tumbukan yang terjadi pada konsentrasi besar. Yang keenam, tekanan reaktan berupa gas. Jika tekanan gas diperbesar, maka volume gas akan mengecil, sehingga letak partikel makin berdekatan dan makin mudah bertumbukan, sehingga makin cepat reaksi berlangsung. Pada slide tersebut, gambar A merupakan tekanan gas kecil dan gambar B merupakan tekanan gas besar. Selanjutnya adalah teori tumbukan. Agar suatu reaksi dapat berlangsung, maka antar molekul yang bereaksi harus saling bertumbukan. Tumbukan yang terjadi antar molekul harus memenuhi syarat berikut. 1. Orientasi arah yang tepat antar atom dan atau molekul yang saling bereaksi. 2. Energi yang dihasilkan melalui tumbukan tersebut dapat melampaui energi aktivasi. Selanjutnya, untuk memulai suatu reaksi kimia, tumbukan antar molekul harus memiliki total energi kinetik minimum lebih besar sama dengan energi aktivasi atau EA. Energi aktivasi, jumlah energi minimum yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Saat molekul bertumbukan, terbentuk spesies kompleks teraktifkan atau keadaan transisi, yaitu spesies yang terbentuk sementara sebagai hasil tumbukan antar molekul sebelum pembentukan produk. Berikut ini contoh reaksi 2BrNO menjadi Br2 plus 2NO. Energi aktivasi atau EA adalah jumlah energi minimal yang diperlukan untuk menginisiasi berlangsungnya suatu reaksi kimia. Energi aktivasi itu 1. Diperlukan untuk memutuskan ikatan antar atom dalam reaktan. 2. Diperlukan untuk mengatur molekul hingga berada dalam orientasi arah yang tepat.
3. Diperlukan oleh sistem reaksi untuk mencapai keadaan transisi atau kompleks teraktivasi. Teori keadaan transisi. Berikut merupakan contoh profil. Lanjut aja, Mas. Berikut merupakan contoh-contoh profil reaksi dari reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Yang reaksi eksotermik memiliki energi aktivasi tinggi, panas reaksi rendah, sedangkan endotermik memiliki energi aktivasi rendah dan panas reaksi yang tinggi. A plus B atau reaktan menjadi AB. Keadaan transisi produk menjadi C plus D. Konstanta laju reaksi atau K bergantung pada temperatur reaksi dan besarnya energi aktivasi. Hubungan K, T, dan EA dapat dinyatakan dalam persamaan Arrhenius sebagai berikut. K sebagai konstanta laju reaksi, EA sebagai energi aktivasi, T sebagai temperatur mutlak, R sebagai konstanta gas ideal, E sebagai bilangan pokok logaritma natural, dan A sebagai konstanta frekuensi tumbukan. Berikutnya, energi aktivasi. Beberapa poin tentang energi aktivasi EA. EA selalu positif. Semakin besar nilai EA, semakin lambat suatu reaksi. Semakin besar nilai EA, semakin tajam slope. Nilai EA tidak berubah dengan suhu. Temperatur mempengaruhi laju reaksi. Temperatur dalam suatu sistem berkaitan erat dengan distribusi energi kinetik yang dimiliki oleh partikel yang ada dalam sistem tersebut. Grafik di atas menunjukkan penggambaran distribusi banyaknya partikel dalam suatu sistem terhadap energi kinetik yang dimiliki. Saat temperatur dinaikkan, maka banyak partikel yang memiliki energi yang cukup besar untuk melampaui energi aktivasi. Pada beberapa reaksi yang umum, laju reaksi makin besar, waktu reaksi makin singkat, 2 kali setiap kenaikan suhu 10 derajat, sehingga didapatkan rumus seperti slide berikut. V sebagai laju reaksi pada suhu T, V0 laju reaksi pada suhu awal, TA sebagai suhu akhir, T0 sebagai suhu awal, theta V sebagai perubahan laju reaksi. Katalis meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivis dari reaksi tersebut. Keberadaan katalis dapat mengubah jalur mekanisme reaksi yang berlangsung. Salah satu cara katalis mempercepat laju reaksi adalah dengan menjadi medium bagi reaktan dan membantu memutus ikatan dalam reaktan. Contoh rumusnya di samping. Lanjut. Katalis dapat menaikkan laju reaksi dengan memilih mekanisme reaksi lain yang energinya aktivasinya lebih rendah. Inilah contohnya. Lanjut. Jenis katalis. Inilah jenis katalisnya heterogen, homogen, dan enzim. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan pada presentasi kinetika kimia ini. Jika ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.